Ma, kenapa Tuhan memberikan matahari kepada orang baik dan kepada orang jahat ya? Semuanya sama. Tapi kalau memberikan firman hanya buat umatnya loh, itu adalah hak istimewa buat kita, dan ketika diberitakan oleh Tuhan, maka sudah dipersiapkan hati untuk percaya kepadanya. Hal ini tidak dapat dialami dan dirasakan oleh semua orang. Jadi, sebenarnya Tuhan mau menyatakan dirinya atau hadir walau tidak terlihat mata. Ya, benar. Seolah kita mengalami ketidakhadiran Tuhan, padahal sebenarnya ada kehadiran melalui janjinya. Sesaat lagi, kita akan dengarkan bagaimana tokoh masyarakat itu seolah mengungkapkan keraguan dalam bentuk jebakan pertanyaan. Mungkin lebih tepatnya keyakinan palsu ya, Ma, karena mereka kelihatan begitu yakin. Begitulah. Yuk, kita tidak berlama-lama. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kesempatan ini Tuhan berikan kembali kepada kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh terukir dalam hati kami, menjadi satu pedoman hidup kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong juga kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh sampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau pada hari-hari yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus sudah menjawab beberapa pertanyaan baik dari orang-orang Saduki maupun satu pertanyaan dari ahli Taurat. Maka saat Yesus sedang berada di dalam bait Allah, sekarang Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan pertanyaan kepada ahli Taurat. Seperti apakah pertanyaannya? Mari kita membacanya di dalam Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan ke-37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat tidak bisa menjawabnya. Karena memang apa yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus ini adalah satu pertanyaan yang sangat tidak mungkin dijawab oleh orang-orang ahli Taurat. Karena itu merupakan satu kesulitan besar. Apakah kesulitannya itu? Yaitu bahwa Mesias dikatakan sebagai anak Daud. Tetapi Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus mengatakan bahwa Mesias itu adalah tuannya atau Tuhannya. Anak-anak, pertanyaannya, apakah orang-orang ahli Taurat ini tidak pernah membaca firman Tuhan yang tertulis? Tentunya mereka membaca bukan 1-2 kali. Dia membacanya secara berulang-ulang. Bahkan apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 110, dan ini merupakan tulisan daripada Daud, orang-orang ahli Taurat sudah membacanya berkali-kali. Tetapi mereka sangat kesulitan untuk memahami ayat tersebut. Mengapa demikian? Mengapa mereka atau ahli Taurat ini tidak bisa mengerti apa yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 110? Karena mereka tidak membacanya di dalam iman, yaitu iman yang berserah kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam teks tulisan Taurat tersebut. Anak-anak, ini menunjukkan bahwa apa yang dibaca berkali-kali dan berulang-ulang oleh ahli Taurat
itu hanyalah mereka baca dan lewat begitu saja tanpa mereka bisa memahaminya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mereka tidak bisa menerima mujizat anugerah. Apa mujizat anugerah yang dimaksudkan di dalam hal ini? Yaitu bahwa anak Allah yang kekal, yang juga adalah Tuhan dari Daud, sekaligus anak dari Daud, secara silsilah ketika firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Dan firman yang telah menjadi daging itu menjadi penebus dosa untuk seluruh umat manusia. Itu adalah hal yang sangat tidak bisa dimengerti oleh para ahli Taurat. Para ahli Taurat mengerti bagaimana dia bisa naik ke surga atau naik kepada takhta Allah itu hanya dengan melalui perbuatan baik. Anak-anak, apakah ketika itu Tuhan Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan kepada ahli Taurat? Tidak, Tuhan Yesus membiarkan supaya ahli-ahli Taurat ini berpikir sampai mereka menemukan anugerah Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah ada di antara mereka yang bisa menemukan anugerah Tuhan? Jawabnya hanya ada dua. Ada kemungkinan para ahli Taurat dan orang yang banyak itu ketika mendengarkan perkataan yang merupakan pertanyaan kepada para ahli Taurat, mereka ada yang menemukan anugerah Tuhan dan ada yang tidak menemukan anugerah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kau dan aku yang hidup di dalam zaman ini, kita sudah mengetahui, kita tidak lagi seperti ahli Taurat. Kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sekaligus dia merupakan keturunan dari Daud secara silsilah ketika dia menjadi daging atau menjadi manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini, sehingga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, memang sikap hati itu menyatakan sikap terhadap firman Tuhan. Kalau sikapnya menjebak, ragu, atau masa bodoh, maka kita semua bisa tidak taat terhadap pimpinan Tuhan. Jangan punya sikap jahat dengan pertanyaan jebakan, karena sesungguhnya hamba Tuhan sejati itu adalah wakil Tuhan. Setuju, Tuhanlah yang menyelidiki hati setiap orang. Jadi, kepada orang yang secara tulus mencari Tuhan, maka Allah mengaruniakan kebenaran sebagai upahnya. Ah, serius? Abraham tidak mau main-main. Aku bukan hanya membaca atau menghafal firman Tuhan, tapi mau mengerti, merenungkan, dan melakukan sebagaimana tertulis dalam Markus 12 ayat 38 sampai 44. Bye.